buang-buang energi karena aku tahu pada saat ini alhamdulillah maksudnya belum punya capability untuk melunasi. Jadi malas aku ribut gitu orangnya. Mediasi gagal, gugatan harta Gonogini senilai 13 miliar yang diajukan Denny Gustaf, mantan suami Clara Sinta, terus berlanjut. Denny menuntut hartanya untuk dibagi menjadi 2, dengan alasan masa depan anak itu kekeh pada pendiriannya. Oh, kalau dari Pak Gustaf sendiri sih masih seperti sebelumnya ya. Sebenarnya dia hanya ingin harta yang dimintakan ini dibagi 2 dan akan disimpan untuk masa depan anaknya lah. Itu aja intinya kalau dari Pak Gustafnya. Tidak ada lain-lain hal lagi. Kami dari pihak tergugat tentunya tidak bisa serta-merta di awal ini mengamini segala apa yang dituntut kepada klien kami. Dan begitu juga pihak penggugat memang pada prinsipnya dibebankan untuk membuktikan segala tuntutan yang didalilkan dalam surat gugatannya. Kita ada bukti-bukti semua, justru kami menunggu bukti-bukti dari pihak penggugat. Clara yang awalnya cuek, kini pun mulai terpancing dengan membongkar aib mantan suaminya tersebut. Dengan mengingatkan nafkah bulanan anak yang sebesar 5 juta saja, tapi tak pernah diberikan oleh Denny. Bahkan, Clara mengungkap gara-gara Denny menunggak cicilan, Clara harus berurusan dengan debt collector. Lantaran BPKB mobil sang anak digadaikan. Malas aku ribut gitu orangnya. Uang bisa dicari lagi bunda gitu. Biasa ya kalau kejadian viral, kejadian ribut pasti diposting. Sometimes supaya ada tanggapan juga lebih cepat bunda. Karena apa-apa sekarang kalau viral lebih gampang lah, lebih easy lah ke mana-mana sat gitu. Jadi ya pastilah pengen dapat keadilan gitu. Dan yang lebih membuat Clara tak habis pikir, di mana mantan suaminya itu menyebut jika hubungan Clara sebenarnya tidak dekat dengan sang anak. Bahkan Denny menuding Clara egois lantaran gaya hidup terlalu hedon ketimbang untuk urusan anak. Anak itu memang kurang dekat dengan ibunya gitu loh. Saya kasih waktu dia untuk mendekatkan diri lah. Dia mungkin lebih mementingkan diri sendiri aja lah gitu. Memang dikuasai dia semua. Ya rumah, mobil, ada rekening. Memang saya juga ikhlaskan gitu awalnya. Saya rasa saya lebih baik amankan dulu gitu. Karena dia juga udah ada pasangan baru kan. Aku harap drama ini selesai sampai di sini. Malah aku balik dibully bunda. Karena aku tuh kan orangnya nggak pinter ya bunda ya menjelaskan panjang kali lebar. Yang aku upload itu kan hanya langsung kayak gue karena ini nih gue nggak jelaskin dari awal kronologi itu aku pusing bunda sumpah. Pemirsa, kalau kita pikir-pikir nih ya, drama Clara Sinta kayaknya nggak kelar-kelar ya. Urusan Ridho sama suami sih udah kelar, beres gitu. Tapi urusan sama mantan suami masih nyangkut nih di pengadilan. Tentu aja tentang harta Gonogini, nggak 1M 2M pemirsa. 13 miliar rupiah digugat sama mantannya. Karena memang trust issue gitu sama Clara Sinta soal urusan nafkah anak ya. Gak mau kalah nih, Clara Sinta ngeluarin jurusnya ya. Katanya sih ini ungkap soal nafkah anak 5 juta per bulan aja gak dikasih. Waduh gimana sih? Namun sebaliknya Daehon dan Andre Taulani udah gak mau lagi nih pusing soal harta Gonogini. Yang penting gugatan cerainya terkabulkan. Alhamdulillah. Setelah 4 kali gugat cerai, Andre resmi bacakan ikrar talak. Katanya sih udah lega banget kayak abis buka puasa gitu. Nah sementara Daehon katanya sih udah diputus cerai dari Jule yang terang-terangan mengkhianatinya. Oke pemirsa, apa kabar sih pagi ini? Kok lemes banget? Yaudah nih ya, biar semangat aku kasih asupan yang luar biasa yaitu gosip. Harus semangat ya. Bareng sama aku Robby Purba, aku siap kasih kabar terupdate dari selebriti kita hanya di Seleb On News di MNC TV, rumahnya seleb. Pemirsa, lanjut nih perihal Uya Kuya. Aduh, dikerumunin ibu pelaku penjarahan yang mohon-mohon dan menangis minta anaknya untuk dibebaskan. Nah, seperti apa kabar selengkapnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Seleb On News. Stay tune. Sedih dan terpukul, begitulah kondisi Karina Ranau menghadapi cobaan ditinggal Epy Kusnandar untuk selama-lamanya.
Ketika membawa pulang jenazah Epy Kusnandar dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur, Rabu sore kemarin, Karina terlihat lemah, tak kuat berjalan hingga harus dipapah keluarga menuju mobil ambulans. Kondisi yang sama juga terjadi ketika jenazah Epy tiba di rumah duka kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan akhir-akhir ini nggak lepas dari pengawasan Bunda, maksudnya lebih dikontrol, lebih mau apa-apa udah dijaga. Karena kadang-kadang Papa sifatnya explore kemana-mana yang bisa dibilang susah dipegang gitu ya. Ketika Papa pergi, itulah yang benar-benar langsung dirasain Bunda. Sangat kehilangan. Epy Kusnandar meninggal dunia akibat penyumbatan di batang otak. Akhir tahun 2011, aktor pemeran Ayat Ayah Suparman di sinetron Suparman Reborn itu pernah didiagnosa mengidap kanker otak stadium 4. Dokter pun memperkirakan usia sang aktor tinggal 4 bulan. Namun kondisi Epy yang ketika itu berusia 47 tahun semakin membaik setelah menjalani pengobatan rutin. Meski demikian, setiap kali berulang tahun, Epy menghitung sisa usianya. Dalam beberapa hari terakhir, kondisi kesehatan Epy Kusnandar memburuk lagi. Puncaknya Rabu subuh kemarin, sang istri mendapati Epy tergeletak di bawah tempat tidur dalam keadaan tidak sadar. Meski sudah dibawa ke rumah sakit dan ditangani medis secara maksimal, nyawa Epy Kusnandar tak tertolong. Mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya, emang keluhannya itu sempat ada sakit kepala. Dari kegiatan yang capek juga kecapean. Dan sempat ada beberapa kali jatuh pingsan. Namun tidak langsung ke rumah sakit karena apapun orangnya gitu, pasti udah sehat. Wafatnya Epy Kusnandar di usia 61 tahun seperti sudah dia perkirakan sebelumnya. Epy pernah berucap, usia 61 tahun aku pergi, dan kini ucapannya itu menjadi kenyataan. Wafatnya Epy Kusnandar seperti sudah difirasatkan sebelumnya oleh yang bersangkutan. Dalam film terakhir yang dibintangi, Epy memerankan sosok ayah yang meninggal. Peran itu sangat menyentuh Epy hingga dia banyak merenung mengenai kematian. Pertama saya jadi mayat ya di film. Jangan main mati gitu aja, kamu harus mempertanggungjawabkan selama hidup kamu itu. Saya jadi langsung teringat ke teman-teman saya yang sudah mati duluan. Selain firasat sebelum pergi untuk selama-lamanya, Epy Kusnandar memberikan wasiat kepada istri dan anak-anaknya jika dia meninggal dunia, dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat, bersebelahan dengan makam ibundanya. Nek bapak meninggal, bapak minta dikubur nang deso, tempat bapak lain. Namun wasiat itu tidak bisa diwujudkan oleh keluarga. Jenazah Epy akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Aku mau nego sama kamu, bisa nggak? Apa? Kan kamu bilang katanya kalau nanti meninggal minta makamin di Garut. Ini nggak bisa dinego ya. Ini permintaan terakhir. Selama ini saya ngerepotin kamu. Hari ini nggak mau jauh. Tadi meminta secara khusus ke saya untuk mengikhlaskan Kang Epy dimakamkan di Jakarta. Akan dimakamkan pagi hari itu di TPU. Wafatnya Epy Kusnandar mengejutkan dan membuat rekan-rekannya kehilangan sosok yang rendah hati, baik kepada semua orang, serta mendedikasikan diri pada dunia seni peran. Ucapan duka cita dan doa untuk almarhum Epy Kusnandar terlontar dari para artis. Epy memang orangnya ya, bagus banget. Apa namanya, pelit, ilmu, apalagi beramal dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita doain. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan hilafnya. Allah berikan tempat yang layak. Kang Epy tidak akan pernah tergantikan menurutku ya. Dia satu sosok yang unik, di legend dan ikonik. Beberapa series yang dia pernah kerjakan atau karya yang pernah dia kerjakan itu ikonik banget, sangat nempel kan di memori kita. Jadi dia akan selalu dikenang.
Doa untuk Kang Epi, semoga Kang Epi mendapatkan tempat terbaik, segala kesalahannya diampuni. Bisa terganti